Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Ambarwati dengan nomor induk mahasiswa 25406061289. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Setumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Bek 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran yang bertema mawas diri dan introspeksi dalam menjalankan kehidupan. Di kelas 7A, berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Ya baik, alhamdulillah kita bisa belajar pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Abgar Ilham, Atta, Erlangga, Ariski, Iopi. Alhamdulillah hari ini nihil ya nak ya, masuk semua ya nak ya, sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan diawali dari berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap? Berdoa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil rizqani fahmah, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita membaca doa ini kita mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak boleh berdiri sebentar. Kemudian ada perwakilan untuk menjadi dirigen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, Ibu akan memeriksa kerapihannya terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Dicek kerapihannya, baju sudah dimasukkan apa belum? Ya, sudah rapi? Dah, silakan duduk kembali. Di sini Ibu akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bahwasannya yang pertama, kesepakatan kelas harus dalam kondisi baju dimasukkan, tidak keluar kelas atau keluar dari pas jam pembelajaran. Jadi kita harus konsen kepada materi kita pada hari ini. Paham? Jadi itulah kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini.
kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita atau kalian dapat memahami pengertian iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang selanjutnya, kalian dapat mengetahui fungsi dari iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nih, bisa dipahami? Yang selanjutnya adalah masuk kepada materi kita, yaitu tentang iman kepada malaikat. Sebelum kita memasuki materinya, Bu Estri silakan memberikan pertanyaan. Kalau nanti anak-anak bisa menjawab, silakan tunjuk jari terlebih dahulu ya nak ya. Pertanyaan yang pertama adalah, tahukah kalian apa itu malaikat? Yang paham boleh tunjuk, silakan Kakak Fahri. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, diutus untuk melaksanakan segala perintah. Iya, ada yang lain? Apakah itu malaikat? Ada yang lain? Silakan yang mau bertanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Tahukah kalian nama-nama malaikat? Ada yang bisa menjawabnya? Silakan tunjuk jangan. Oh, silakan Mbak Eca. Nama-nama malaikat ada berapa jumlah malaikat? Ada 10. Silakan sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Boleh. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas untuk memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup. Ya. Yang ketiga malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Kemudian ada malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Raqib mencatat amal baik. Kemudian ada malaikat Atid mencatat amal buruk. Ada malaikat Munkar menanya amal buruk, dan malaikat Nakir menanya amal baik. Iya, itulah ada 10 malaikat. Iya. Selanjutnya kita akan melihat video pada PowerPoint di depan. Nanti kita simak bersama untuk materi tentang iman kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada semester genap di bab 1 ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengetahui pengertian malaikat. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat malaikat. Dan yang ketiga, mengetahui tugas-tugas malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman artinya percaya. Jadi, beriman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati kalau malaikat Allah itu benar-benar ada, walaupun kita tidak dapat melihatnya. Sifat-sifat malaikat yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti kita manusia. Ya, yang kedua, malaikat tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, malaikat adalah makhluk gaib. Dan yang kelima, malaikat selalu patuh kepada Allah. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau gitu, semoga bermanfaat penjelasan ibu tadi. Sampai berjumpa lagi di kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah tadi video seputar tentang pengertian iman kepada malaikat beserta nama dan juga hikmahnya. Sekarang Bu Esi mau bertanya nih, dari video yang sudah tadi kita lihat bersama, pekerjaan apa yang tidak bisa diketahui oleh siapapun? Ada yang bisa menjawabnya?
Ada bisa menjawabnya? Silakan Ayubi. Menjaga niat baik dalam segala perbuatan dan perkataan serta menjauhi niat buruk dan perbuatan tercela. Iya, itulah pekerjaan yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Kemudian yang selanjutnya, di sini Bu Hesti akan membagikan LKPD untuk berbentuk kelompok. Silakan berdiskusi terkait tentang materi iman kepada malaikat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk materi, untuk pertanyaan sudah ada di lembar tersebut, boleh didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Sudah selesai? Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Untuk yang selanjutnya kita akan mempresentasikan antar kelompoknya. Diawali dari kelompok 1. Silakan maju yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan maju. Diagnostik. Apakah yang kamu ketahui tentang pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah? Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan para malaikat untuk melaksanakan perintahnya. Iya. Kemudian yang kedua. Udah, untuk poin 1. Itulah dari pengertian iman kepada malaikat. Boleh dijabarkan, Nak? Boleh dijabarkan dari penjelasan Kak Eca. Pengertian dari iman kepada malaikat. Bagaimana cara kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari? Percaya bahwa malaikat itu ada. Mempercayai bahwa ya Allah itu sudah menciptakan malaikat, walaupun malaikat itu dalam keadaan goib atau tidak terlihat. Tepuk tangan untuk Kak Eca. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kelompok 2. Berikut manfaat atau dampak dari beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindar dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong untuk meningkatkan amal baik. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati atau berjaga-jaga dalam berbuat atau melakukan sesuatu. Ya, itulah manfaat atau dampak dalam kehidupan sehari-hari dari terkait iman kepada malaikat. Tepuk tangannya untuk Kakak Fahri. Yang selanjutnya itu adalah kelompok 3 terkait dari materi iman kepada malaikat. Ya. Sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagi rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel
mencabut nyawa. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Mungkar menanyai dalam kubur. Malaikat Nakir menanyai dalam kubur. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ya. Terima kasih. Sama. Itulah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tepuk tangan untuk Kakak Ilham. Ya, demikianlah itu presentasi dari materi iman kepada malaikat. Kita hari ini akan ice breaking terlebih dahulu agar nggak kaku, nggak tegang, dan tidak ngantuk. Silakan Kakak Fahri. Kita ice breaking agar ototnya nggak kaku, yang ngantuk jadi hilang ngantuknya ya. Jadi semangat lagi untuk belajarnya. Silakan Kakak Fahri. Konsentrasi, lihat ke depan. 1, 2, 3. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, itulah ice breaking dari tepuk fokus. Kita ulangi sekali lagi dengan semangat yang lebih tinggi lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Iya. Ini adalah tentang iman kepada malaikat. Setelah kita melihat video pembelajaran terkait dari iman kepada malaikat, dilanjutkan kita akan berdiskusi terkait iman kepada malaikat, pengertiannya, dilanjutkan dari nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan dilanjutkan dari manfaat kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya di sini Ibu akan memberikan pertanyaan terkait seputar dari materi kita. Coba siapa yang tahu apakah malaikat itu? Boleh tunjuk tangan. Malaikat diciptakan dari? Silakan Kak Fatir. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat taat dan tidak pernah ingkar kepada Allah SWT. Iya, dan diciptakan dari nur atau cahaya. Ada berapa jumlah malaikat? Kak Ica? Ada 10. Coba Bu Esi mau tahu. Malaikat Jibril, apakah tugasnya? Ada yang tahu? Silakan Kak Fahri. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul atau Nabinya. Menyampaikan wahyu kepada Allah, disampaikan kepada Rasulnya, dan Rasulnya menyampaikan kepada umatnya. Yang kedua, siapakah malaikat penjaga pintu surga? Ada yang tahu? Silakan Kori. Malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Barang siapa yang sudah melakukan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya Allah, maka balasannya akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang selanjutnya, siapakah malaikat yang memberikan rezeki berupa kenikmat sehat, hujan, dan lain sebagainya? Silakan Kakak Ilham. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Itulah dari beberapa jumlah malaikat beserta tugasnya. Kemudian di sini ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugas tersebut adalah soal pilihan ganda, dikerjakan di rumah di buku tulis Al-Islam. Kerjakan soal berserta jawaban yang benarnya saja dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan PR di rumah, materi selanjutnya yang minggu depan akan disampaikan materi tentang apa? Materi minggu depan tentang menghindari gibah dan menegakkan tabah. Itulah materi kita minggu depan, dipelajari di rumah. Kemudian di minggu depan kita akan membahasnya, ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Dilanjutkan minggu depan. Ucap hamdalah. Alhamdulillah. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.